Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Langkah indahnya kalau pemimpin-pemimpin kita ya, terutama Presiden Prabowo itu mengikuti Rasulullah dalam hadis yang akan saya bacakan. Yang pertama, Rasulullah itu mengajarkan yang satu satu adalah isbagul wudu'i ilal makarih, yang kedua kasratul khuta' ilal masajid, dan yang ketiga wantazirus shalah ba'da shalah. Pertama, alangkah indahnya kalau Prabowo itu pertama sebagai presiden itu selalu istiqomah isbagul wudu' alal makarih. Satu, menyempurnakan wudhu meskipun keadaannya sulit, mungkin gak ada air atau cuacanya dingin ya, tapi tetap sempurna wudhu disempurnakan. Yang kedua, kasratul khuta' ilal masajid, kemudian memperbanyak langkah berjalan kaki menuju masjid, terutama di masjid istana yaitu Baitur Rahim yang digagas oleh Haji Agus Salim di zaman pemerintahan Soekarno. Waktu itu tentu belum ada Masjid Istiqlal, tapi masjid di lingkungan istana yaitu Masjid Baitur Rahim. Ide dari Soekarno. Bagaimana kekuasaan dan keadilan atau kedekatan dengan Allah itu, kekuasaan itu harus tunduk ya, pada kekuasaan Allah. Masjid atau istana atau pusat kekuasaan tidak boleh jauh dari penghambaan kepada Allah. Alangkah indahnya bila Prabowo itu selalu mementingkan berjalan kaki ke Baitur Rahim di lingkungan istana, yaitu kasratul khuta' ilal masajid, dan yang ketiga wantazirus shalah ba'da shalah, menunggu waktu sholat ya, menunggu waktu sholat berikutnya setelah sholat yang wajib itu dilakukan. Jadi kadzalika ar-ribat, itulah kewaspadaan mental, selalu siap siaga menanti waktunya sholat berikutnya. Jadi betul-betul sholat menjadi orientasi atau akhirat menjadi orientasi kehidupan di dalam mengelola kekuasaan. Dan insya Allah bila selalu Prabowo Subianto sebagai presiden, sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara itu menyempurnakan wudhu atau menjaga wudhu selama 24 jam selaku presiden, dan kemudian mementingkan berjalan kaki untuk sujud, untuk rukuk di Masjid Baitur Rahim, dan kemudian selalu menjaga waktu-waktu sholat. Insya Allah aktivitas itu, 3 aktivitas itu kata Rasulullah akan menghapus dosa orang yang melakukan 3 aktivitas itu, dan kemudian mengangkat derajat orang itu di sisi Allah. Kata Rasulullah, ala adullukum ala ma yamhullahu bikhil khotoya wa yarfa'u bihid darajah. Apakah mau kalian semua aku tunjukkan, kata Rasulullah, suatu amal yang apabila amal itu dikerjakan maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian, dan apabila amal itu kalian kerjakan ya, maka Allah akan mengangkat derajat kalian di sisi Allah. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat bertanya, sahabat merespon, mau ya Rasulullah. Terus kemudian Rasulullah bersabda, qal isbagul wudu'i 'alal makarihi wa kasratul khuta' ilal masajid wa antadhirus salati ba'da shalah fadzalikum ar-ribat ya. Yang pertama 3 amal itu yaitu menyempurnakan wudhu ya. Menyempurnakan wudhu sekalipun menghadapi berbagai kesulitan, dan kedua
amalnya yang kedua yang akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat orang itu di sisi Allah adalah melangkahkan kaki, memperbanyak langkah-langkah kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan yang ketiga, orang yang mendapatkan derajat di sisi Allah dan dosanya dihapus adalah yang ketiga, yaitu menantikan sholat berikutnya ya, setelah baru saja melaksanakan sholat wajib. Dan itulah satu keadaan yang dinamakan ribat, yaitu berjaga-jaga di garis depan, penuh kewaspadaan jangan sampai kita lengah ya, terhadap tipuan dunia, terhadap musuh-musuh kita yaitu setan yang selalu, dan juga godaan-godaan dunia yang selalu akan memalingkan kita dari orientasi kepada Allah dan orientasi kepada akhirat. Moga-moga hadis ini bisa mengingatkan kita semua pentingnya kita, satu, memperbaharui wudhu, dua, berjalan kaki ke masjid untuk selalu sholat berjamaah, dan yang ketiga, menantikan waktu sholat berikutnya setelah baru saja kita melaksanakan sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim.